Berikan saya gambar sebuah rumah mewah warna putih dengan aksen merah. Kita lihat hasil gambarnya. Wow. Halo guys, kembali lagi di channel Abai17. Sebelum kita mulai, gue mau mempromosikan dulu akun Instagram yang baru aja gue bikin, yang baru aja gue develop, yaitu bayusulaiman.muslim atau bayusulaiman.muslim. Nah, di situ ada apa aja sih? Di situ gue ngomongin soal muslim ya, perihal muslim, terutamanya tentang mindset muslim. Jadi buat teman-teman, terutama muslim di sini, bisa follow bayusulaiman.muslim. Nanti akun IG-nya gue taruh di deskripsi. Tujuan akhir dari akun itu apa? Endgame-nya apa? Yaitu semoga dengan akun itu, kita selaku muslim itu bisa bangkit kembali. Terutama bangkitnya melalui keimanan dan ilmu pengetahuan. Oke, kita fokus ke video kali ini. Seperti di judul, kita akan ngomongin soal AI lagi, Artificial Intelligence. Walaupun gue nggak pernah bilang bahwa channel ini khusus ngomongin AI, tapi karena ini penting dan karena gue juga pengguna AI, makanya gue mau sharing di sini. Seperti yang kita tahu bahwa Cina sudah mendobrak industri AI, Artificial Intelligence dengan DeepSeek mereka. Teman-teman pasti udah tahu lah ya soal itu. Buat yang belum tahu, gue kasih tahu sedikit ya bahwa DeepSeek ini adalah AI, ngobrol dengan AI kayak ChatGPT, kayak Gemini, kayak Meta AI, ya kayak begitu. Cuma pembuatannya itu jauh lebih efisien daripada pembuatan ChatGPT. Dengan dana yang jauh lebih sedikit, dengan karyawan yang juga jauh lebih sedikit. Bahkan katanya DeepSeek itu dibuat bukan proyek utama, tapi proyek sampingan. Proyek sampingan Cina itu bisa mendobrak proyek utamanya Amerika. Lu bayangin coba. Dan sebelum kita bicara lebih jauh, di sini gua nggak memihak Amerika atau memihak Cina, tidak. Gua hanya membagikan soal AI. Yang di video ini kita akan ngomongin soal ChatGPT, soal DeepSeek, Gemini, Meta AI, dan Copilot. Nah, ada 5 tuh. Dan gue juga mau ngasih tahu, biasanya gue menggunakan 5 AI itu untuk apa aja. Supaya teman-teman yang mungkin masih kebingungan, gue kalau menggunakan ini sebaiknya di AI mana ya? Pakai AI mana ya? Nah, insya Allah di video ini gue akan sharing penggunaan AI gue. Dan disclaimer lagi, gue menggunakan AI ini dalam taraf yang masih gratis ya. Gue menggunakan AI versi gratisnya. Dan ini membantu teman-teman yang juga menggunakan AI yang masih dalam versi gratisnya. Yang pertama, yuk kita ngomongin soal raja AI saat ini ya. Setidaknya raja AI yang cukup kuat hingga saat ini, walaupun sudah ada pesaingnya yaitu DeepSeek. Yaitu apa? ChatGPT. Buat yang belum tahu, ada update cukup terbaru dari ChatGPT di mana dia sudah bisa diinstal di PC. Dan saat ini gue menggunakan laptop. Teman-teman bisa ke Google, terus tulis saja ChatGPT desktop. Nah, di sini ada nih, ChatGPT on your desktop. Atau download ChatGPT juga bisa. Nah, kalau yang di-download ChatGPT, kalian bisa memilih nih, mau for mobile atau for desktop. Nah, di sini buat teman-teman yang PC-nya belum ada ChatGPT desktop ya, ini bisa ikuti alur yang ada di sini aja. Tuh, mau download for Mac OS atau Windows. Karena gue pakai Windows ya gue pakai Windows. Kalau teman-teman pakai OS ya silakan pakai OS, Mac OS. Itu aja, kalian download dan kalian install di PC kalian. Jadinya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini lihat di bawah ada tulisan ChatGPT ya, udah gue tanemin, udah gue pin di bawah desktop. Bisa teman-teman klik. Nah, keluarlah seperti ini. Bisa kalian perbesar. Kalau teman-teman yang biasanya gunain ChatGPT di website ya, teman-teman bisa login dengan akun yang sama. Nanti sidebar-nya yang teman-teman pernah kerjain di website ini akan masuk semua nih ke sini nih. Tuh. Jadi sama semua, kalian bisa ngelanjutin.
Di sini gue akan ngasih tahu satu fitur terbaru dari ChatGPT, terutama ChatGPT desktop ya. Di sini kita akan coba ya. Saya mau misalkan seperti itu ya. Nah, ini jujur aja ini prompt yang kurang bagus ya. Saya mau menjadi content creator itu adalah prompt yang kurang bagus. Buat teman-teman yang mau belajar prompt, gue udah pernah bikin videonya gratis di YouTube juga. Ini videonya teman-teman bisa klik aja atau bisa klik link deskripsi. Ini untuk contoh aja kita pakai prompt yang sederhana aja ya. Ini dia udah jawab. Coba teman-teman tulis yang lebih panjang nih. Nah, teman-teman lihat nggak nih ada icon buka di kanvas. Ini dia fitur terbaru dari ChatGPT desktop. Kita selesaiin dulu ya promptnya ya. Kalau misalkan kalian langsung enter atau mengklik tanda panah ini, ya seperti biasa jawabannya. Tapi kalau kalian mengklik buka di kanvas, nah itu dia fiturnya. Wow. Di sini di pojok kanan bawah ini ada beberapa icon lagi ya. Tambahkan emoji, tambahkan sentuhan akhir, level bacaan, sesuaikan panjang, dan anjurkan edit. Coba kita lihat anjurkan edit dulu ya. Nah, dia ngasih tahu. Misalnya ini, satire dan kritik menggunakan humor atau sindiran untuk mengkritisi kebijakan dan tokoh politik. Apa nih maksudnya? Pertimbangkan untuk menambahkan contoh spesifik atau teknik yang efektif dalam satire politik agar lebih jelas. Dia ngasih tahu. Terapkan coba ya. Tuh, dia ngedit sendiri tuh yang di situ tuh. Dikasih contohnya sama dia. Misalnya membuat sketsa komedi segala macam. Itu baru anjurkan edit. Kita naik lagi sesuaikan panjang. Kalau kita klik sesuaikan panjang, nah ini ada pertahankan panjang saat ini, lebih pendek, terpendek, ya, atau ke atasnya lebih panjang, terpanjang. Jadi kata-kata yang ada di sini, kalimat yang ada di sini, ini bisa dibuat lebih panjang, bisa dibuat lebih pendek. Misalkan kita mau buat lebih panjang ya, kita klik di terpanjang dan kita klik. Dia akan ngedit yang tadinya cuma segini ya, menjadi lebih panjang. Kita lihat. Panjang kan? Masih panjang, santai. Nah, sudah selesai nih. Jadi lebih panjang kan? Nah, kalau mau lebih pendek ya teman-teman bisa sesuaiin ya. Bisa gulirkan ke terpendek dan kalian klik lagi. Kalau gue di sini pakai contoh yang terpanjang aja. Di sini ada level bacaan. Level bacaan tuh apa? Kita lihat. Sekolah menengah atas, kolase, pasca sarjana. Kolase ini ya, sarjana ya. S1 lah. Kalau di bawah, sekolah menengah pertama, taman kanak-kanak. Coba kita pakai contoh taman kanak-kanak ya. Bagaimana kalimat ini disesuaikan dengan anak-anak yang masih duduk di TK. Kita klik. Gue penasaran nih. Nah, ini kita kayak ngajarin politik ke anak TK. Ya karena ini kita ngomongin soal tadi politik ya.
Jadi kita misalkan jadi guru gitu, guru tamu di TK, kita bisa nih ngajarin anak TK tentang dasar-dasar politik. Hai adik-adik, ya. Nah, ini contoh-contohnya juga relevan dengan anak-anak TK. Itu level bacaan ya tadi ya. Kita tambahkan emoji dulu nih. Ya. Karena ini adalah tambahkan sentuhan akhir ya, kita taruh di akhir. Kita lihat dulu tambahkan emoji. Emoji ini ada di perkata, ada di perbagian, ada di perdaftar, atau kita menghapus emojinya. Kita contohkan aja yang per kata ya. Kita lihat seperti apa. Tuh, ada emoji-emojinya. Hai adik-adik. Jadi di hampir setiap kata itu ada emojinya ya. Tapi kalau teman-teman terlalu riweh ya untuk ngelihat banyak emoji, nggak, tapi tetap mau ada emojinya, teman-teman tadi bisa pakai emoji yang di perbagian gitu ya, atau emoji yang di perdaftar. Tapi di video ini gue akan nyontohin emoji per kata. Selanjutnya yang terakhir adalah tambahkan sentuhan akhir. Sentuhan akhir ini apa? Sentuhan akhir ini adalah untuk merapikan lagi kata-kata yang ada di sini. Walaupun ini udah rapi ya kita lihat. Tapi kalau kita tambahkan sentuhan akhir, ini akan lebih rapi lagi. Kita klik. Dia itu jadi lebih menyempurnakan lah seperti itu. Fontnya bisa lebih diperbesar, ya kan? Ini besar banget fontnya, ini agak besar, ini kecil. Gitu. Juga terlihat lebih rapi, ya. Dan cukup simple. Nah, itulah fitur terbaru dari ChatGPT, terkhusus ChatGPT yang ada di desktop, yang ada di PC. Itu untuk ChatGPT. Kalau untuk DeepSeek, kita bisa ke Google, kita tulis saja DeepSeek ya. Setahu gue DeepSeek per hari ini belum ada di desktop ya. Ada di aplikasi, di iPhone atau di Android sudah ada memang. Nah, ini ada beberapa contoh yang gue pernah bikin ya. DeepSeek ini jujur aja karena gue baru ya, gue masih belum tahu kegunaan sempurnanya tuh buat apa DeepSeek. Ada rahasia loh. Kalau kalian tanya DeepSeek tentang Xi Jinping itu nggak bakal bisa dijawab sama dia. Sebenarnya bukan nggak bisa sih, tapi nggak mau dijawab sama dia. Sorry, that's beyond my current scope. Let's talk about something else. Tapi kalau kalian tanya misalkan, dijawab sama dia. Donald Trump adalah bla bla bla. Jadi DeepSeek walaupun dipuji-puji ya sebenarnya, tapi mereka itu ada beberapa hal yang ditutup-tutupi. Karena mungkin untuk keamanan sebuah negara dan sebagainya. Itu kalau DeepSeek ya, gue belum bisa ngasih tahu banyak soal DeepSeek, tapi seperti yang kita tahu bahwa DeepSeek ini adalah open source. Udah dibikinnya lebih murah daripada ChatGPT, terus ini juga open source. Selanjutnya, kita akan ke Gemini. Gemini ini buatan Google ya. Gemini ini biasanya gue pakai kalau gue lebih pengen nyari sumber-sumber terpercaya. Karena tentu Gemini ini sudah tersambung dengan Google ya, search engine Google. Jadi menurut gue, kalau misalkan gue mau bikin sebuah tulisan yang harus punya referensi, biasanya gue pakai Gemini. Misal, misalkan begitu. Tuh, di sini dia ngasih referensi. Banyak ya. Dari buku, dari jurnal, artikel, sumber online. Nah, misalkan dari jurnal ini, kita bisa copy dan kita paste di Google Scholar.
cendekia gitu ya. Kita bisa misalkan ini nih. Tuh. Kita bisa cari aja di sini. Apakah ada jurnal, apakah tadi buku. Ya biasanya buku memang harus beli ya. Tapi karena ini jurnal, ya kita cari aja gitu di sini. Itu adalah penggunaan Gemini gua ya. Selanjutnya adalah Meta AI. Nah, di sini di Meta AI ini ya, di sini ada versinya yaitu Llama 3.2. Di sini juga bisa tanya jawab sebenarnya, sama kayak ChatGPT, Gemini, Copilot nantinya. Ya sama aja gitu. DeepSeek juga sama kan? Tapi Meta AI ini ada kemampuan uniknya, yaitu apa? Menciptakan gambar. Gambarnya bagus. Berikan saya gambar sebuah rumah mewah warna putih dengan aksen merah. Kita lihat hasil gambarnya. Wow. Wow. Bagus banget kan? Di sini teman-teman bisa nih membuat manifestasi ya, gambar gitu ya. Kalian mau punya rumah yang seperti apa, mobil yang seperti apa, kendaraan yang seperti apa. Mungkin kalian bisa simpan atau mungkin bisa dicetak supaya menjadi manifestasi. Bagus kan? Inilah kelebihan dari Meta AI. Selanjutnya yang terakhir adalah Copilot. Copilot ini juga udah gue pin di bawah ya. Copilot ini adalah buatan Microsoft ya. Kita buka. Kita bisa perbesar. Gue nggak tahu Copilot ini ada di OS apa enggak, tapi di website juga ada sih Copilot. Nah, ini bisa nih. Nah, ini sama kayak ngobrol juga. Ini bisa think deeper. Bantu saya merencanakan jalur karir, segala macam. Kita pilih salah satu ya. Oh. Ini ada beberapa promptnya ya. Copilot ini katanya lebih cocok di codingan. Tapi karena gue bukan ahli IT, gue juga nggak terlalu ngerti soal coding, jadi gue nggak bisa terlalu ngasih tahu soal codingnya. Tapi yang biasanya gue pakai Copilot ini ya untuk memastikan, misalkan gue dari ChatGPT, gue dari DeepSeek, gue dari Gemini gitu ya. Terus gue pastikan lagi di Copilot. Kita coba ya beberapa promptnya. Nah, sebenarnya mirip aja dengan AI yang lain. Cuma mungkin ini lebih cepat ya untuk ngasih jawabannya. Nah, itulah mungkin beberapa penggunaan AI yang biasa gue lakukan. Dari ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Meta AI, dan yang terakhir Copilot. Teman-teman bisa mencobanya sendiri, dan gue mau tahu bagaimana kalian memanfaatkan AI ini. Bahwa di masa depan, orang yang survive adalah dua golongan. Yang pertama, orang yang memanfaatkan AI dengan baik. Yang kedua adalah orang yang membuat AI. Orang yang tidak bisa menggunakan AI dengan baik dan orang yang tidak bisa membuat AI ini bisa jadi tersingkirkan. Itu aja teman-teman video kali ini, mungkin cukup panjang. Terima kasih sudah like, comment, and subscribe. Gua AB17 and have a nice day.